Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita seminar KP di semester genap Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 2020-2021. Silahkan nanti Fadil presentasikan laporannya, kemudian materinya, dan demo. Ya, nanti ada sesi tanya jawab dengan Pak Suzuki. Silakan. Saya yakin, Pak. Nggak muncul? Kok nggak muncul? Putus ya, Fadil ya? Mega bisa dipresentasikan filenya? Ini Fadil keluar kayaknya. Dia keluar, Pak. Ya, itu Pak Anda aja yang presentasi. Saya duluan, Pak. Ya. Oke, sebentar, Pak. Sudah muncul, Pak. Belum. Sebentar. Nah, sudah. Kalau bingung di share semua saja, share apa screen-nya. Yang sebentar, Pak. Ketik saya agak lemot. Ini. Berarti ini saya ini dulu ya, Pak. Saya stop share dulu. Sudah terlihat, Pak? Sudah. Prosesormu apa ini? Celeron. Videonya di ini kan di centang biar kelihatan siapa yang presentasi kamu. Ya, Pak. Ya. Videonya Pak Jack juga ini. PPT-nya belum muncul ya, Pak? Belum. Ini not responding PowerPoint-mu itu. Coba lihat iya, PowerPoint. Pak. Iya, Mas Rud.
Ini Sebentar kamu ya. PowerPoint-nya itu individual display nih ya, mesti ya. Berat ini kayaknya. Sebentar, Pak. Saya close dulu ya, Pak. Ya, close dulu. PowerPoint-nya di close dulu. Ya. Ya, ini kamu presentasinya ini window display. Ya, setting aja window display. Sebentar. Maaf Pak, laptop saya restart Pak. Ya. Ini namanya 10 detik awal yang menentukan ya. Kalau presentasi 10 detik awal kalau udah nggak sukses, nah itu berpengaruh terhadap semuanya. Sebentar ya, Pak. Agak lama laptop saya. Yang lemot apanya ya? Kok begini aman? Iya, Pak. Bukanya, Pak. Buka PPT-nya. Laptop kamu yang lemot? Iya, Pak. Apa pakai speknya apa itu? Masih yang ini lama, Pak. Ini udah terlihat, Pak. Mohon maaf. Udah. Ya. Saya mulai ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mega Anandia Desvitasari 2018-230030. Di sini saya ingin mempresentasikan web saya yang berjudul Rancangan Sistem Persediaan Barang pada Kedai Kopi Jambul Berbasis Web. Latar belakang Kedai Kopi Jambul yang saya bikin itu berlokasi di Duren Sawit, Jakarta Timur, dan masih menggunakan sistem yang tergolong manual, di mana pembukuan yang dibuat untuk menyimpan data-data penjualan, dokumentasi data penjualan sangatlah penting. Dengan demikian, banyaknya data penjualan, maka perlu dilakukan pencatatan data yang terkomputerisasi supaya mendapatkan hasil yang optimal. Dan sistem informasi yang masih digunakan pada kedai kopi Jambul untuk menghitung harga setiap barang masih manual, sehingga di saat terjadi pembelian kopi dengan jenis yang berbeda-beda dan jumlah yang banyak, maka sering terjadi salah perhitungan, sehingga mengakibatkan ketidaknyamanan pembeli dan juga membutuhkan banyak waktu. Karena itu, perlu adanya sebuah sistem informasi untuk membantu pihak kedai kopi Jambul dalam mengelola penjualannya. Lalu ada profil kedai kopi Jambul. Kedai kopi
tahun 2020 akhir yang didirikan oleh Bapak Muhammad Rifki Prayogo. Kedai Kopi Jambul terletak di Kelurahan 5 Durensawit, RT 1 RW 11. Pada saat awal berdiri, kedai ini hanya memiliki 2 jenis menu. Seiring berjalannya waktu, kedai Kopi Jambul terus mengembangkan usahanya. Karena banyaknya kedai kopi yang ada di kota Jakarta, maka kedai Kopi Jambul terus berinovasi dalam mencari ide untuk penambahan menu dan selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik dan memuaskan pelanggan dengan pembuatan pesanan yang cepat dan tepat waktu, pelayanan kepada customer yang ramah, respon cepat, dan harga yang murah agar mampu bersaing dengan kedai yang lain. Nah, di sini ada struktur kedai Kopi Jambul. Terdiri dari 2 struktur, yaitu ada owner dan karyawan. Lalu ada rumusan masalahnya. Rumusan masalahnya ada 2. Yang pertama, bagaimana membuat aplikasi untuk menangani proses penyimpanan persediaan data barang pada kedai Kopi Jambul. Dan yang kedua, bagaimana menguji aplikasi yang dirancang untuk mempermudah melihat persediaan data barang pada kedai Kopi Jambul. Lalu ada batasan masalah. Yang batasan masalah ini ada 2. Yang pertama itu sistem ini hanya meliputi transaksi yang berkaitan dengan persediaan barang di kedai Kopi Jambul, dan yang kedua, sistem ini tidak mencakup sistem akuntansi seperti laba, rugi maupun buku besar. Lalu ada tujuan dan manfaatnya. Tujuan dari laporan ini yang pertama itu untuk merancang suatu sistem yang dapat mempermudah transaksi persediaan barang, dan yang kedua untuk merancang suatu sistem perekapan persediaan barang secara terkomputerisasi, dan yang ketiga untuk meringankan beban owner dan karyawan dalam menyimpan data. Ada juga manfaatnya. Yang pertama, meringankan beban pada pegawai kedai Kopi Jambul untuk membuat laporan. Dan yang kedua, meringankan beban pada pegawai dan pemilik kedai Kopi Jambul untuk mengelola data persediaan barang. Lalu ada use case diagram usernya. Ada admin dan karyawan yang seperti ini. Lalu ada activity diagramnya. Dan ada sequence diagramnya. Sudah, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung aplikasi. Aplikasi. Nah, di sini aplikasi saya namanya Kopi Jambul. Sekarang isi login username dan passwordnya untuk login. Lalu kita setin. Nah, di sini sudah langsung masuk ke fitur dashboard yang menampilkan fitur transaksi, produk, pelanggan, dan artikel. Lalu kita ke fitur profil. Nah, di sini kita bisa edit nama profil, ada judul, telepon, email, alamat, deskripsi, dan gambar. Apabila kita sudah mengedit data tersebut, kita tinggal klik update. Nah, lalu ada fitur banner. Nah, di sini ada nomor, judul, keterangan, posisi, gambar. Kalau misalkan kita klik create atau tambah,
kita akan menambah data dalam banner ini. Lalu kita juga bisa edit dan hapus. Kalau kita ingin edit seperti ini, Buat apa banner itu? kenapa Pak? Banner buat apa? Banner cuma menampilkan ini Pak, apa tuh namanya, kayak halaman buat seperti ini Pak. Bentar. Nah, coba tampilkan. Kayak halaman login gitu Pak, jadi ketahuan. Nah, seperti ini Pak. Ada kopi jambul kayak gini. Mana yang disebut banner? Sebentar, yang balik tadi. Apa Pak? Balik yang tadi. Ya, yang ini. Nah, itu. Yang banner itu yang mana yang banner? Ini. Oh, itu tampilan depan itu banner namanya? Iya Pak, ini tampilan depan ini. Oke. Lanjut ya. Warning tuh, warning. Saya lanjut. Di atas tadi ya. Terus lanjut. Ada fitur user juga. Tambah user. Bentar, Pak. Usernya itu siapa saja? Ada admin dan pimpinan. Admin dan pimpinan. Kalau mau nambah user satu lagi, misalnya apa kayak gitu? Oke, sebentar Pak. Tambah user. Kenapa buka di PHP My Admin? Biar langsung Pak. Enggak, nanti saja. Buka PHP My Admin nanti saja. Ya. Kita kan mau menguji ya. Nanti kalau misalnya ada kesalahan kan bisa tahu gitu. Bukan untuk menyalahkan kamu dan sebagainya, tapi nanti kita belajar bareng gitu ya. Oh ini kesalahannya seperti ini, harus ditambah seperti ini gitu ya. Oke, siap Pak. Nih, tadi Bapak minta tambahin user satu lagi ya Pak? User yang di Kopi Jambul itu siapa saja? Ada admin, ada pimpinan. Oh, pimpinan. Terus ya. Kalau ini baristanya enggak? Atau pelayannya enggak? Enggak Pak. Tidak Pak. Ya, coba create. Tambah satu lagi. Barista Pak. Ya, terserah. Saya nggak tahu levelnya. Barista boleh. Kalau telepon tidak diisi boleh nggak? Apa Pak? Kalau teleponnya tidak diisi boleh nggak? Boleh. Boleh, kosongin aja. Email? Bisa juga Pak. Boleh diisi atau boleh tidak? Boleh isi, boleh tidak Pak. Oh, itu ya sudah dikosongin. Ya. Levelnya apa di situ? Levelnya dulu sebentar, saya mau lihat levelnya itu apa di dalamnya. Di sini masih administrator dan pimpinan doang Pak. Administrator dan Karena pimpinan. saya bikinnya cuma 2. Kalau pimpinan bisa apa? Kalau pimpinan itu cuma bisa mengecek admin doang Pak, dan dia nggak bisa mengakses kalau tidak diberikan akses oleh admin. Oh, harap mengecek. Kalau administrator bisa semuanya. Administrator itu yang nge-handle web tersebut, dan dia tuh bisa nambah user dan juga tidak Pak. Terus kalau barista itu nanti levelnya kamu masukkan sebagai apa? Kalau kamu mau menambahkan user lagi. Ini dipimpin Pak. Administrator.
Iya Pak, administrator. Nggak bahaya kalau dalam satu sistem administratornya lebih dari satu orang atau yang tidak berwenang. Kalau pimpinan, apakah baristanya juga seorang pimpinan di situ? Iya juga, iya Pak. Ya, Baristanya mungkin kamu pimpinan nanti juga kan di situ. bisa tambahkan apa kayak untuk keperluan khusus saja, misalnya untuk hanya melihat saja atau untuk melakukan sesuatu hal yang berkaitan dengan sistem ya. Tapi selain administrator dan pimpinan. Iya Pak. Ya, Saya lanjut Pak. ya lanjut. Itu email Di itu sini ada fitur. sebentar. Email tadi fungsinya Apa buat Pak? apa? Email itu fungsinya Ya, buat ini. apa? Tadi kamu kasih di menambahkan user. Buat ini kan Pak, nambahin ketahuan biar ketahuan emailnya Pak. Kalau misalkan si pimpinan atau admin itu punya email, bisa dicantumkan di sini Pak. Kalau nggak punya email? Ya tidak pakai email Pak. Berarti menu fitur email nggak perlu ada. Iya Pak. Iya. Bukan, maksud saya email itu biasanya ada untuk kalau misalnya lupa password ya. Oh. Itu termasuk bagian keharusan yang harus diisi kalau misalnya kamu punya kebijakan seperti itu. Nah, kalau seperti itu berarti harus kamu tambahkan ini notifikasi harus diisi ya. Itu nggak boleh kosong. Terus password nanti kamu beri notifikasi juga harus huruf, karakter, angka besar, kecil, dan huruf besar dan kecil, karakter khusus, dan angka minimal 8 karakter gitu ya. Kamu kasih ini, apa itu, verifikatornya lah. Dicatat ya, masukannya ya. Ya, terus lanjut lagi. Sekarang saya lanjut ya Pak. Ya, pelanggan. Di sini ada fitur pelanggan. Ini nama-namanya. Kalau misalkan kita klik, ini akan nambah data lagi pelanggannya. Pelanggan ini fungsinya buat apa? Pak, ya biar ketahuan data-data yang masuk transaksinya itu pelanggannya siapa aja gitu Pak. Oh gitu. Iya. Yang memasukkan siapa? Admin Pak. Admin. Oke, create dulu deh. Create dulu. Kita lihat dulu fitur-fiturnya. Ditanya ini ya, pura-puranya tanya, kamu siapa namanya? Mega gitu, teleponnya berapa gitu ya? Iya. Oh gitu. Oke, ya udah, masukin datanya. Nanti akan muncul seperti ini Pak. Ya, terus lanjut dulu. Ke fitur produk ya Pak. Nah, di sini ada data-data produknya Pak. Ini apa ini? Data produk. Produk Iya. yang dijual. Tujuan ada produknya Pak. Oh, katalog. Iya, katalognya. Biar ketahuan Pak, ada menu apa aja gitu. Oke. Katalog ini yang lihat siapa nanti? Dikenalkan ke pelanggan bisa lihat nggak? Tidak Pak. Tidak. Oh, tidak. Oke, terus. Ya. Seharusnya ya nanti katalog ini juga dimunculkan di webmu sehingga webmu ini ada profilnya juga ini apa Kopi Jambul ini ya.
Oh, ada ini produknya, terus ada harganya sekian gitu. Gitu ya. Jadi bisa ditambah. Ini saya sudah menampilkan sih Pak. Seperti ini. Bentar Pak. Segini. Maksud Bapak seperti ini ya? Oh iya, sudah. Itu bisa dilihat sama pelanggan. Iya, kalau misalkan dia akses kopi jambul ini Pak. Oke. Ya sudah. Oke, lanjut. Ada fitur, Bisa dirubah-rubah nggak produk-produknya tadi? bisa Pak. Coba tambah lagi kopi mochaccino nih, kayak yang saya minum ini. Cappuccino sudah masuk ke Oh, produknya sudah Pak. masuk. Iya, Espresso. Nah, sudah Pak. kopi espresso. Tapi di saya sudah ada Pak. Nggak apa-apa deh. Oh, ada juga Iya, kopi tubruk. Nah, iya sudah ada juga Pak. Kopi tubruk. ini memang toko kopi ya. Iya, Es kopi. ada. Es kopi. Belum ada pasti. Jumlah produk ini buat apa Anda masukkan ini? Biar ketahuan Pak, ada berapa yang sudah itu udah ready gitu Pak. Oh gitu. Berarti Iya, kalau orang beli satu di situ nanti jadi 19 gitu ya? iya. Oke. Ya udah. Harganya ada Harganya segitu. gambar. Gambarnya Ini Pak, udah. sudah ada. Ya. Ya, terus Oke, saya lanjut ke fitur transaksi. artikel itu apa artikel? Oh, oh iya, bentar. Nah, artikel ini ngasih tahu Pak, kayak manfaat kopi. Create lagi lah, create dulu kayak apa nih ininya. Fiturnya lah. Nah, create. Ini Pak. Judul. Nah, kasih judul. Cara meracik kopi ala espresso. Itu Pak. Ya, terserah. Kamu yang di situ yang lebih tahu cara ngeraciknya, tulis apa kayak gitu. Kopi direbus pakai air 2 gelas dengan suhu 80 derajat Celcius. Ditulis. Ya Pak Terus sih. gambar. Choose file, ingin lihat gambar. Gambar apa aja lah. Oh, oke, bentar. Picture tuh biasanya ada sampel. Iya Pak, bentar Pak, saya naruhnya. Gambarnya.
Sini aja ya, Pak. Tuh, Unsada tuh. Oh iya, ini aja deh. Nah, lama banget. Terus ini muncul di mana artikel ini? Nah, ini yang baru dibikin tadi. Oh gitu. Oke. Iya. Iya, lanjut. Coba. Lalu ada fitur transaksi. Transaksi ini apa yang terjadi transaksi di sini? Ini dia akan merekap per bulan Pak, data-data yang pelanggan yang sudah masuk. Oh gitu. Iya. Oh. Terus gimana data inputan transaksinya dari mana? Dari ini pelanggan. Gimana? Dipraktekkan dong. Misalnya ada orang beli gitu ya? Ya Pak, nih kita create. Beli kopi 1, terus di ini. Kodenya misalkan K203. Sebentar. Kode transaksi nggak boleh sama dong. Dibikin auto increment kayak atau kode yang otomatis gitu. Ya, dicatat ya. Kode transaksi. Kan kebetulan K023 sudah ada. Kalau kamu masukkan kode yang lain, X234 kan bisa kan? Ini Coba masukkan kode lain. ABC 234. Pelanggannya, oh ini dari yang tadi ya, pelanggan yang kamu masukkan tadi ya? Iya Pak. Muncul di sini? Iya. Oke. Gini. Ya, itu ya, kode transaksi diperbaiki. Terus? Ya, terus kita tambah. Nah ini kan ketahuan nih Pak, tanggalnya, nama pelanggannya, terus kita Nah, menunya masih kosong? Oh belum, masih tambah. Ya. Ini misalkan espresso. Nah kalau 2 gimana? Pesannya 2 gimana? Pesannya 2 misalkan tadi kan di produk espressonya itu kan misalkan ada 18 Pak. Kalau misalkan kita ada yang pesan 2, berarti kurang. Maksud saya, pesan kopi tubruk, terus ada es kopi, terus espresso 2, kopi tubruknya 3, gitu maksudnya. Oh, saya benerin ya. Iya. Paham nggak maksudnya? Ya, itu ya. Jadi orang beli nggak dibatasi sama produk satu combo atau drop down beli saja. Putus. Biar enggak satu menu doang, Pak. Halo, masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Oh, masih. Oke. Ini Mega kayaknya ya. Yang delay ini. Mega mute suaranya mati, komputernya ini apa? Putus. Mega komputernya putus, share screen-nya. Share screen-nya putus. Ya, kuotanya nggak ada kali ini. Ayo,
dikonekin lagi PC-nya. Pakai PC kan tadi ini Zoom-nya putus yang di PC. Share screen lagi yang tadi. Iya Pak, sebentar. Oh, cepat dong, ini hari Jumat nih. Bentar Pak. Biar masih sudah terlihat Pak? Iya, sudah. Oke. Uh, Yang masukan dari saya sudah dicatat ya tadi ya. Iya Pak, sudah. Oke. Terus apa lagi? Nah, di sini ada fitur laporan Pak. Di sini saya kan saya membuatnya itu minimal 4 bulan Pak perekapannya. Nah, kita lihat dari saya buatnya itu dari bulan Februari. Nah, laporannya seperti ini Pak. Itu total ya? Ya, totalnya. Ini dong, tambahin yang per item. Espresso laku berapa, ya. Es kopinya laku berapa, mana yang paling laris, misalnya seperti itu ya. Kan kamu sudah ada datanya tuh. Iya. Saya lanjut Pak. Ya. Nah, di sini kan dari bulan Februari ada Maret, April, dan Mei Pak. Nah, kalau sudah ada fitur logout, dia langsung ke halaman login lagi Pak. Oh ya, tadi yang laporannya juga dibuat ring ya. Misalnya pimpinan pengen tahu laporan Januari sampai Maret misalnya. Atau Mei sampai Agustus misalnya gitu ya. Iya Pak. Oke, ya, terus apa nih logoutnya? Logoutnya dia menampilkan halaman login lagi Pak seperti awal. Kalau passwordnya lupa gimana? Kalau misalnya passwordnya lupa misalnya. Dia seperti ini Pak. Oh gitu. Iya. Terus suruh ngapain kalau passwordnya lupa? Disuruh ulang lagi Pak, cek passwordnya. Nah kalau lupa lagi? Diulang lagi. Sampai 5 kali, lupa terus. Nah makanya tadi saya bilang ya di awal kan ada email ya, tulisin di bawah forgot password. Nah misalnya nanti dia langsung kirim ke email. Oh iya. Ada seperti email lah, supaya kamu akses email. Ya gitu ya. Terus apa lagi? Terus kalau aplikasinya sudah selesai Pak. Ya, sudah. Pak Suzuki silakan kalau mau bertanya-tanya. Ya. Ya Pak. Nah, kalau saya nggak banyak pertanyaan ya, tapi alangkah baiknya memang kamu harus bisa ini. Tapi saya ya jangan sampai jurusan informatika ini sama aja dengan SI gitu ya. Kalau SI hanya untuk mendisplaykan aplikasi yang jadi, mereka lebih hebat gitu. Tapi bagaimana meramu di dalamnya? Jadi maksud saya jangan sampai di sini aja, bisa pahami dulu ini. Kira-kira bagaimana membuat daripada
tabel-tabel tadi kemudian ditampilkan dalam bentuk display, yaitu di webnya itu ya. Nah, kira-kira itu ada beberapa catatan daripada Pak Adam tadi, seperti kayak input ini kan ya, input kopi jambul, username, password. Belum ada namanya interface, bahwasanya kalau salah password, nama gitu ya. Nah, notifikasinya seperti apa gitu ya. Kan kadang-kadang orang nggak ingat harus sign in, harus memperbaiki atau bagaimana dia melakukan langkah perbaikan. Ini salah satu catatan untuk interface IMK-nya gitu ya. Kemudian dari segi notifikasi ya. Jadi beberapa aplikasi-aplikasi umum harus begitu, harus menggunakan aplikasi notifikasi ya. Seperti yang tadi diarahkan bahwasannya kita membuat email, mahasiswa juga ada menggunakan Cisco NetArchive ya. Itu kan sebagai contoh daripada referensi kita untuk membuat aplikasi. Nah, itu perlu diterapi di dalam di kasus-kasus seperti ini kayak kayak KP, skripsi ya, yang konsekuensinya memang harus membuat aplikasi gitu. Ya. Nah, dari beberapa yang kamu tampilkan tadi hanya menampilkan bahwasannya informasi yang hanya merecord daripada data saja gitu ya, data padahal bagaimana informasi ke pimpinannya itu ya, seperti pendapatan, seperti daripada report mingguan, harian, bulanan, tahunan, apakah ada gitu ya. Halo. Iya, Pak. Ada nggak reportnya? Kemudian seperti ya tadi report tadi, kemudian ada nanti membahasnya kalau kamu bikin skripsi saran untuk penyediaan daripada informasi dari materialnya seperti kopinya tadi, jenis kopi tadi. Bisa nggak itu report? Ada reportnya nggak? Belum ada, Pak. Belum ada. Mesti kamu buat tuh reportnya gitu. Itu kamu catat. Bagaimana melihat report harian, mingguan gitu ya. Kemudian bulanan, sehingga tahu gitu ya. Di situ ada cash. Din tadi beli kopi barista, tuh mau dicetak, dia membeli kopi, ada nggak biayanya tadi? Ada, Pak. Ada ya? Ada struknya? Struknya seperti ini, Pak. Bentar. Ya, di sini, Pak. Bukan, nanti kan kamu transaksi tuh, siapa bayar kan itu, si A bayar ya mah. Ya. Nah itu ada hal apa itu? Warning tuh apa tuh? Pak. Wah, ini dia belum diisi, Pak. Belum diisi. Ya bukan, maksudnya transaksi sekarang kamu nih, transaksi. Coba cetak kan transaksi sekarang nih ya. Kopi itu dah, ada. Ya. Transaksi. Mana kok? Nggak ada. Seperti ini, Pak. Mana? Masa di print coba, bentuk print. Print outnya seperti apa? Print, di print. Iya, Pak.
Nah, Belum. belum kan? Salah kan? Iya. Hah? Apa yang masalah itu? Iya. Belum. Nah, belum bisa di print. Coba lagi. Coba print. Print lagi print. Sekali lagi. Klik. Yes. Iya, Pak. Nah, kan? Nggak ada kan? Iya, Pak. Nah, itu kamu perbaiki gitu. Ya. Iya, Pak. Ya, jadi bagaimana printnya? Setting dulu apa printernya, printer pakai printer apa gitu ya. Ya, itu mau perbaiki tuh. Iya, Pak. Jadi laporan belum ada, laporannya mana laporan belum ada. Laporan seperti ini. Oh, Dia per bulan, Pak. per bulan, nggak ada Iya. per hari, per minggu nggak ada. Belum, Pak. Kamu buat tuh tambahin per hari, per minggu. Ya, ya, ya itu deh saya soalnya yang kemudian yang soal ini padam ya, skill. Oh, boleh. Ya, tes skill langsung aja apa 10 menit gitu. Udah cukup udah saya. Ya, terima kasih, Pak. Langsung tes skillnya. Ya, langsung aja kita skillnya 10 Nah, menit. waduh, nih. Gawat nih. Segan, Pak. 10 menit ya. Oke. Buatkan form yang bisa melakukan suatu aktivitas truth, ya, CRUD. Misalnya kalau sering yang saya berikan itu nama, NIM, tempat, tanggal lahir, terus masuk ke database, setelah itu ditampilkan. Mohon diulang, Pak. Ya, buatkan form yang menginputkan nama, NIM, dan tempat tanggal lahir mahasiswa. Tersimpan di dalam tabel database dan ditampilkan. Ya, 10 menit Pak Suzuki. Oke. Cukup lah itu ya. Ya, 10 menit. Ditunggu berarti ini ya, saya matiin video saya. Ini saya tetap share screen, Pak. Ya, kamu dilihatin kamu yang lagi buat itu. 10 menit ya, ntar mau gantiin mau Jumat cepat dikit. Oh iya, Pak. Siap. Ya, langsung mau buat di situ. Oke. Bikin baru nggak apa-apa kalau bingung di situ ya, bikin baru aja. Ya, Pak. Basis datanya ya baru. Sepuluh 21 berarti
Iya, lagi sidang. Mana Padam kok keluar? Halo, langsung keluar itu. Gimana koneksinya kurang bagus ya? Nggak kedengeran. Pakai IndiHome apa pakai Oksigen ini atau pakai Republik? Saya pakai data, Pak. Oke. Kunci lupa. Yuk, 5 menit lagi.
Maaf Pak, saya boleh izin share screen Pak? Coba sebentar. Kamu belum diizinkan, nanti aja tunggu habis ini nih, habis Mega. Kasih waktu buat Mega dulu. Oke, baik Pak. Saya takut ke restart lagi Pak. Pantengin aja kamu dulu, ya bisa nggak digunakan gitu. Ini laptop kepada ngerestart lah. Iya. Tahun depan beli yang baru ya. Bukan beli yang baru, beli yang speknya lebih tinggi gitu ya. Nggak mesti baru. Ganti SSD aja Pak. Oh iya benar. Ini laptop saya ganti SSD. Cuma i3 Core i3 padahal. Udah bisa Android Studio. Kalau i5 mungkin kencang lagi nih. Kok buram kameranya? Saya laptopnya itu RAM-nya tuh 20 giga. Aduh. Wih, udah bisa buat processing machine learning itu 20 giga. 20 giga ini non-stop dari pagi sampai pagi lagi nih laptop ini saya pakai. Buat ini AWS machine learning mantap itu. Kadang-kadang tapi apa namanya ada kalau lagi ngaconya blue screen. Oh, nggak kuat kali kepanasan. Iya. Jadi harus pakai AC dingin nih. Ini melonjak nih listrik di rumah nih. 1.800.000 sampai 1 juta. PC apa laptop? Nah ini laptop. Oh laptop. Iya laptop harus dinginnya harus bagus ya. Iya. Karena dia embedded sih. Iya kalau enggak ya rusak. Pernah rusak ini. Langsung di servis ganti apa di repair lagi itunya apa PGA-nya. Mereknya apa? Acer. Oh Acer. Acer Swift. Gimana Mega? Nggak ada ini, nggak ada progresnya Mega. Kalau belum ada gimana? Saya boleh minta ID meeting-nya nggak Pak? Kalau nggak ada progresnya, bikin tutorialnya ya. Kamu pura-puranya kayak bikin tutorial, bikin yang tugas saya berikan tadi, terus diupload di YouTube. Saya minta ID meeting-nya Pak. Saya harus isi ID-nya Pak. Ya tadi untuk kata Padam kalau nggak bisa bikin apa namanya? Bikin tutorialnya dari pertanyaan Pak Adam tadi. Kemudian upload di YouTube, kasih linknya ke kita di apa namanya? Jangan lama-lama ya. Kirim linknya kemana Pak? WA. Kirim linknya Pak. Ya ke WA saya dan WA Pak Susuki. Oke siap Pak. Tapi jangan lama-lama ya. Jam 1 gitu atau jam 1:30 harus sudah dikirim. Ya, dikirim. Baik Pak. Ya sudah, oke itu aja deh. Terima kasih Pak. Ya udah tutup. Tadi close, langsung si Padil mana nih Padil? Hadir Pak. Silakan. Saya screen Pak ya. Pakai double screen juga boleh. Sama-sama kopi nih, penggemar kopi nih hari ini. Oh iya, Om Sada. Kopi Pak. Juragan kopi semua nih Om Sada nih.
Kayak si Randi dulu ya bikin skripsi kopi. Ya, silakan. Bentar, Pak. Yuk, cepat yuk. Not responding. Waduh. Apa-apa nih kopi, tapi jangan jadi sastra kopi gitu ya, sastra komputer. Siap, Pak. Ya, sastra mesin. Mesin tuh udah mulai jadi sastra mesin tuh karena pandemi. Ya. Kamu jangan jadi sastra komputer walaupun pandemi masih memungkinkan orang memang jadi orang komputer gitu. Ya, Pak. Kita mulai ya, Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilatul Gasya dengan NIM 2018-23113. Ingin mempresentasikan hasil kerja praktek saya yang berjudul Laporan Kerja Praktek Sistem Informasi Pemesanan Kopi berbasis web pada kedai Les Coffee. Latar belakang kerja praktek. Kedai Les Coffee merupakan sebuah bisnis yang bergerak dalam bidang kopi. Kedai Les Coffee dirintis dari tahun 2020 dan segala sesuatu yang berhubungan dengan promosi dan penjualan masih dilakukan dengan secara manual, sehingga akan sangat kurang efisien. Website Kedai Les Coffee dibuat untuk mempermudah penjualan dan promosi. Dibuatnya website ini diharapkan menambah minat pembeli agar keuntungan di Kedai Les Coffee jauh lebih meningkat lagi. Rumusan masalah. Bagaimana membuat sistem menangani proses penjualan dan pemesanan kopi secara online? Bagaimana membuat sistem dapat menangani pengolahan pelanggan dan produk kopi? Tujuan kerja praktik, mempermudah pembeli untuk memesan di mana saja, kapan saja. 2. Memperkenalkan produk-produk yang membantu menyelesaikan permasalahan di tempat dilakukannya kerja praktik. Manfaat kerja praktik. Dengan adanya sistem ini mampu memaksimalkan keuntungan untuk kedai Les Coffee dan mempermudah pembeli agar tidak perlu datang ke langsung. Profil perusahaan. Kedai Les Coffee pertama kali dirintis pada tahun 2020 di Bekasi yang bermula dari ide dari pemuda-pemuda dari Pura Agung Tirta Buana Bekasi. Diawali dari musyawarah dengan ketua dari pura tersebut yang sebagaimana lahan yang ingin dipakai untuk membuat kedai masih milik Pura Agung Tirta Buana Bekasi. Setelah disetujui oleh ketua pura, maka pemuda pura memulai bisnis kedai ini dengan keadaan yang sedang pandemi dari COVID-19. Struktur perusahaan. Di sini ada 5. 1 owner yang bernama Giri Aryadi, lalu manajer Jamal, chef Komang, barista Kadek, pelayannya Dava. Ini ada use case diagram Les Coffee. Admin bisa mengubah menu, konfirmasi pembayaran dan melihat data penjualan. Pelanggan melakukan pembayaran, melakukan input pesanan, menerima pesanan. Kesimpulan, setelah penelitian melakukan semua tahapan penelitian, maka sistem yang dibuat sudah mampu menangani kebutuhan seperti yang tercantum di identifikasi masalah, yaitu penjualan yang sebelumnya offline atau pelanggan masih harus datang ke tempat. Sekarang pelanggan bisa memesannya di mana saja, kapan saja, secara online dan pendataan yang otomatis. 1. Perencanaan aplikasi penjualan sudah mampu memenuhi kebutuhan. 2. Perencanaan aplikasi penjualan sudah mampu memenuhi kebutuhan dalam menginput produk dan menyimpan data transaksi. 3. Perancangan aplikasi penjualan ini sudah memiliki fasilitas pengolahan data yang bermanfaat dan meminimalkan waktu sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kehidupan terhadap admin dan user. Terima kasih. Langsung saya demokan saja Pak ya. Nah, di sini tampilan form loginnya. Di sini di awal kita login admin dulu. Nah, di admin sini saya buat ada untuk pengaturan ongkirnya. Jadi ingin sesuai yang diinginkan. Lalu ini ada pop up untuk daftar menu dan untuk lihat pesanan. Lalu di sini ada grafik line chart
untuk penjualannya. Nah, di sini adalah list pemesanan online. Lalu di sini ada pemesanan di tempat. Saya bedakan agar tidak ribet saja. Sebagai user, istilah maksudnya tanggalnya bebas. Ini tidak diisi, tidak apa-apa sebenarnya. Start registrasi. Login sebagai pelaku. Oke. Nah, di sini pesan Velvet. Lalu tambah lagi tentang. Nah, di sini sudah ada ongkos kirimnya sesuai tadi 20.000. Di sini nama penerimanya penerima. Sini sudah ada contoh. Masih pesanan, ini pesanan online. Untuk online-nya kita buat pembayaran di tempat, langsung membayar di tempat. Nah, di pesanan Anda nih yang di online-nya, sini lihat menunggu konfirmasi dari admin. Nah, kita login sebagai admin, konfirmasi dulu. Nah, ini pesanan tempat yang tadi kita buat. Sini konfirmasi pembayaran dulu. Lalu kirim pesanan. Nah, pesanannya tidak akan selesai sebelum user menerima barang. Konfirmasi menerima barang. Nah, pesanan diterima. Apa yang di admin? Pesanan akan selesai dan detailnya seperti ini. Bisa dicetak sebagai struk juga. Ya Pak, kurang lebihnya begitu Pak. Oke. Usernya ada berapa? Ada 2 doang Pak, admin sama pelanggan sama user. Oh, pelanggan bisa apa? Admin bisa apa? Tadi saya jelaskan ini buat transaksi Pak ya. Bikin pelanggan baru bisa nggak? Pelanggan baru bisa Pak, nggak buat akun aja. Pelan-pelan lah, pelan-pelan. Maaf. Nah, ini bikin apa ini? Buat akun Pak, kan belum punya akun, registrasi. Akun, username-nya kasih misalnya Adam gitu. Passwordnya sama Pak ya, Adam. Ya, passwordnya dibikin yang ala-ala terkini ya. Paham nggak yang terkini? Minimal 8. Enkripsi Pak. Karakter ya, terdiri dari minimal karakter. Ya huruf besar gitu Pak ya. Huruf besar, huruf kecil, angka ya. Kemudian di database-nya pakai MD5 ya boleh lah. Apa yang penting nggak kelihatan di database-nya. Baik Pak. Oke. Kelamin. Halaman registrasi itu ini sebagai pelanggan ya. Pelanggan Pak. Taunya sebagai pelanggan gimana? Jadi pelanggan ini Pak, status registrasinya user. Pilih user. Oh gitu. Oke. Terus alamat, masukkan alamat. Kalau misalnya nambah admin bisa enggak? Misalnya nambah admin, pimpinan cabangnya bikin register dulu deh itu biar selesai itu ya. Register. Nah, sekarang nambah admin baru tambah admin baru ya. Status registrasinya gimana? Nambah admin baru. Kalau admin nggak bisa Pak. Oh. Kalau akun nggak bisa. Terus kalau misalnya bosnya pengen punya akun di situ, caranya gimana? Pengen lihat laporan dan sebagainya gitu? Login sebagai admin Pak. Sebagai pimpinan nggak bisa? Nggak saya buat Pak.
Ya, coba tambahkan level 1 lagi ya. Ya kan kadang-kala kan manajer mungkin pengen melihat tuh. Heeh. Itu tambahkan ini apa level adminnya 1 lagi. Berarti manajer itu bisa ngeliat semua juga, Pak. Khusus untuk internal ya. Oh ya, baik, Pak. Ya. Oke, terus tadi saya udah masuk jadi apa? Pelanggan ya, coba masuk pelanggan. Nah, kalau passwordnya lupa gimana tadi? Sudah lupa. Nah, langsung reset. Nggak ada alert. Dia bingung, harus kasih alarm ya, kasih alert ya. Terus harus ada solusinya kalau misalnya passwordnya lupa. Lupa password, Pak. Tambahkan lupa password misalnya. Mekanismenya kamu tentukan sendiri, pakai email kah, pakai apa kayak gitu. Berarti masukannya inputan di form user, nanti ditambahkan email ya, di data user ya. Iya, baik, Pak. Oke, ya sekarang masuk sebagai saya tadi. Kamu catat ya, masukan-masukan tadi ya. Iya, Pak. Iya. Oh, ini bisa melihat apa ini? Ini halaman awalnya ya. Halaman awal, Pak. Halaman awalnya seperti ini. Kedai Lais Coffee. Lokasinya di mana? Ini Jakarta Sampurna. Kalimalang sih sebenarnya. Di perempatan itu kali ya? Pura, Pak, dekat Pura. Pura yang perempatan itu kan? Iya, Pak. Ya? Sebelum Al-Azhar kalau dari Jakarta ya. Betul, Pak. Oh, situ. Tambahkan lokasi kayak peta dalam bentuk peta ya. Sekarang baik. Sekarang sudah berbasis visual loh, apa-apa itu ya. User interface juga termasuk berbasis visual. Tampilan ini juga sama. Karena kalau teks saja kan bosen orang. Baik, Pak. Terus kalau daftar menu, apa ini? Daftar menu itu menunya, Pak. Katalog. Oke, turun. Ini bisa dipesan dibawa pulang, bisa dimakan di lokasi? Bisa, Pak. Oh, kalau di lokasi berarti nggak perlu ngisi gini-ginian? Nggak perlu, kan tinggal bayar di tempat. Nggak usah ngisi ini. Ngisi bukti pembayaran, langsung bayar di tempat. Balik yang tadi dulu, yang home tadi, yang daftar menu tadi. Ini, Pak. Daftar menu. Ya. Terus pesanan Anda apa? Pesanan Anda itu apa? Menu pesanan. Pesanan Anda, pesanan yang mau dipesan tadi. Oh, saya belum pesan, kok. Ini tadi saya pencet, Pak. Nah, kok tadi udah ada nih? Enggak, tadi saya pencet, Pak, sekali. Oh, kepencet. Iya. Pesanan Anda, kosongin dulu dong. Pesanan Anda. Sebentar, jangan cepet-cepet dong. Mata saya. Iya, Pak, maaf. Pesanan Anda berarti masih kosong ya sekarang ya? Masih kosong. Ini kan berarti seolah-olah saya mau beli online gitu ya? Iya, Pak. Nah, terus daftar menu. Ini daftar menu. Oh, itu ya, daftar menu ya. Nah, saya mau beli Ice Cafe dan Americano. Ice Cafe dan Americano. Ice Cafe. Lihat menu lagi. Ini, Pak. Ice Cafe dan Americano. Oh, total belanja. Biaya ongkos kirim 20.000, total pesanan. Biaya ongkos kirim itu fix 20.000 ya? Fix 20.000, Pak. So, bisa diganti juga di admin, Pak. Kalau login admin. Area pengirimannya sampai mana? Sampai Jawa Timur? Enggak, Pak. Jabodetabek aja, Pak. Nah, ini kamu kasih ini harusnya keterangan nih. Kalau memang sebetulnya sih kalau online ya harus berani jauh ya. Tapi dikasih keterangan areanya. Baik, Pak. Nama penerima ini yang beli berarti ya? Yang beli, Pak. Coba edisi aja. Bukti pembayaran ini berarti saya transfer dulu gitu ya? Ya, saya transfer dulu. Semuanya transfer, udah kamu upload. Terus kirim pesanan. Sebentar. Bayar di tempat itu gimana kalau bayar di tempat? Bayar di tempat langsung, Pak. Seperti ini. Langsung confirm. Bayar di tempat kan berarti logikanya saya nggak perlu ngisi kayak ginian. Okay. Itu disuruh ditambahin, Pak, sama dosen saya. Oh, oke. Baik, terus balik lagi yang tadi.
Konfirmasi apa tadi? Konfirmasi pesanan. Ya, hilang. Oh, hilang kok, An? Iya, hilang. Nah, harusnya jangan hilang ya. Iya. Ya, Pak, konfirmasi, Pak. Ya. Pemesanan sukses. Nah, terus saya harus ngapain ini kalau konfirmasi pesanan? Menunggu konfirmasi, Pak. Menunggu konfirmasi dari admin. Kemudian itu dikemas itu apa itu? Belum dikemas, belum dikirim kan Pak, sama belum di ACC sama adminnya. Kenapa Pak? Ya itu. Belum bayar tadi Pak, pas misalnya kita pesan nih Pak, pesan kan muncul di sini nih belum dibayar, masuk list. Nah kalau udah bayar masuk ke mode menunggu konfirmasi dari admin. Nah, sekarang kita pengen tahu ini, berarti Anda buka lagi sebagai admin ya? Ya, login. Saya login admin. Jangan logout di situ. Kamu buka browser yang lain, Firefox. Oh iya, Pak. Buka Firefox atau bisa nggak satu Chrome? Satu browser ini 2 akun. Bisa, Pak. Bisa. Ini kan enak ya. Nah, ini. Ini Pak, yang tadi, Pak. Yang mana? Yang mana sih? Terakhir 9. Di pemesanan 30 nomor transaksi. Oh itu. Oh ya, konfirmasi bayar ya. Konfirmasi. Baru dikirim, Pak. Kirim. Nah, di sini refresh. Sudah ada, sekarang lagi dikirim, Pak. Menunggu konfirmasinya coba diklik, udah hilang. Sudah ada, nggak ada, Pak. Belum bayarnya? Belum dibayar kan sebelumnya, Pak. Oh, terus? Terus menunggu konfirmasi, udah dikonfirmasi, udah dikemas tadi langsung dikirim, sudah dikirim. Sebentar, jangan cepat-cepat. Harusnya kalau sudah dikonfirmasi kan ada informasi menunggu konfirmasinya sedang dikirim misalnya gitu, atau sudah dipersiapkan gitu loh, kayak di tadi ada Pak. Sebentar. Nah. Atau di refresh ini yang punya saya ini. Kok hilang Pak? Bentar Pak. Nah, iya, hilang kan? Nah ini Pak. Dikirim. Oh, kalau sudah sampai pesanan diterima. Statusnya langsung dikirim ya. Sana diterima itu kan kita yang ngeklik ya. Sana iya. Ya. Oke. Terus yang ngirim siapa? Ngirim ada dari kedai Les Coffee-nya Pak. Kedai Les Coffee ini seharusnya pegang ini juga ya, pegang aplikasi ini juga. Jadi suatu misal kurir apa ya? Suatu misal saya menerima, tapi nggak membuka ini nih, aplikasi ini nih, sudah saya terima. Nah, si pengirimnya bisa melakukan bahwa sudah diterima gitu ya, gitu. Oh iya Pak. Sudah dikirim maksud saya. Paham nggak? Paham Pak. Nah, jadi kan udah di jalan, udah dibawa, terus sudah sampai rumah saya menerima, pengirimnya sudah memberikan, berarti pengirimnya mengklik bahwa pesanan saya sudah diberikan gitu. Nah, nanti masalah saya mengklik pesanan diterima apa enggak kan nanti kalau sudah buka ini gitu. Gitu. Nah, itulah gunanya tadi saya minta ada user tambahan ya, terserah mau mungkin user untuk pengirim misalnya. Jadi pengirim ya mungkin hanya bisa yang mengakses ini saja, misal seperti itu ya. Baik Pak. Terus apa lagi ya? Apalagi fiturnya? Selesai itu apa? Terima. Coba, tadi sudah diterima. Punya saya tadi. Sini, jadi selesai Pak. Oh sudah Saya lihat itu. Oke. Terus apa lagi fiturnya tadi? Ini admin ya, sekarang admin. Selesai. Kalau mau ini struktur bisa lihatnya. Iya, itu kan adminnya ya.
Oh ya, admin. Iya. Coba admin dari awal. Bisa apa saja nih? Daftar menu. Ini Oh, mengatur ongkir. sebentar. Daftar menu itu 30.000. pengaturan ongkir, bawahnya lagi turun. Itu grafik apa itu? Grafik pemesanan terbanyak. Pemesanan terbanyak. Ini kan ada Bacanya gimana bacanya? Americano, Indomie, Les Kopi, bakar, Oh gitu. V60. Bisa nunjukin angka nggak itu grafiknya? Deketin ke garis. Ini angka. Bukan ke grafiknya. Deketin. Oh, coba. Saya ambil dari Canva JS. Oke, terus apa lagi nih? Daftar menu apa? Daftar menu. Daftar menu bisa CRUD, Pak. Rekrut. Tambah daftar menu. Coba tambah daftar menu. Nama menu kopi es durian. Jenis minuman. Stok 30. Foto. Ini bakarnya, Pak. Nih, Pak. Gambar kecil, Pak. Oh, itu. Enggak ini. Oke. Terus yang fitur yang lain. Hapus data. Sana. Paling ini cetak, Pak. Sebentar dulu, saya belum minta cetak. Ya, maaf. Ya, pesanan. Oke. Pesan di tempat kayak apa? Coba. Pesan tempat seperti ini, Pak. Oh, itu apa sih? Data pesan, total bayar, data pesanan. Oke, udah itu aja. Sudah, Pak, itu aja. Laporannya nanti dibuat juga. Oh ya, laporannya belum ya? Mana ini laporannya? Saya sudah kirim, Pak. Hah? Saya sudah kirim. Oh, laporan ini. Iya, sininya, Pak. Bukan laporan tulisan. Laporannya ini aja, paling di sini untuk melihat laporan yang paling laris, nah, misalnya, atau yang kurang laris, terus yang paling banyak dibeli. Kan sudah ada line chart ya, Pak? Itu enggak ini, ya itu kan ngambilnya dari data juga kan? Iya, Pak. Terus kamu pisahkan yang di tempat dengan yang di pesan online. Oke, Pak. Setelah itu kalau misalnya di tempat yang paling laku apa, yang online yang paling laku apa, terus alamatnya kamu olah juga itu kan, kamu ada data alamat juga kan? Ada, Pak. Kecamatan mana nih yang paling, atau area mana nih yang pelanggan yang paling banyak misalnya. Berarti data pelanggan tadi kamu breakdown ya, jangan jadi satu itu biar memudahkan kamu mengelola tabelnya. Misalnya ada kecamatan, kota misalnya gitu. Jadi kamu bisa mensegmentasi datanya. Gitu. Saya buat baru lagi, Pak. Sini laporan gitu, Pak. Iya, tambahin. Baik, Pak. Ya, jadi harus ada pengolahannya yang tadi Pak Suzuki bilang tadi ya. Untuk usernya, Pak. Mahasiswa informatika harus lebih advance untuk mengelola informasi ya, tidak sekedar menampilkan. Ini kan menampilkan ini kamu. Ya. Iya. Belum pinter istilahnya. Aplikasinya sudah bisa menampilkan, tapi belum begitu pinter karena belum ada analisanya gitu. Kalau kamu tambahin yang seperti tadi, baru bisa masuk ke analisa, misalnya lokasi potensi yang pelanggan yang paling banyak dan sebagainya, seperti itu. Ya. Baik, Pak. Ya, Pak Suzuki silahkan kalau ada mau tambahan. Oke, Pak Adam. Fadil, ini berapa persen yang kamu buat ini? Kenapa? Persentase pembuatan aplikasi ini berapa? Kamu berapa persen, atau teman kamu, atau siapa yang ini kamu minta untuk? Saya 80%, Pak. 20% saya lihat
kayak template dari Google gitu-gitu, coding-codingan dari Google gitu-gitu Pak. Oh, berarti bisa kamu buat ini? Buat bisa Pak. Mantap. Saya setuju banget kalau ya ini salah satu bentuk apa namanya proses di kita gitu ya. Minimal di apa namanya di kerja praktek ini kamu mampu untuk membuat hal seperti ini gitu ya. Karena kami juga diajar begitu dulu gitu loh. Jadi kalau hal ini aja nggak bisa ngebuat, apalagi ya nanti yang lebih besar lagi gitu ya. Nah ini kita tidak berharap jadi sastra komputer, sastra informatika, sastra teknologi informasi. Nah ini untuk meminimalisir ya hal ini, kejadian-kejadian seperti ini gitu ya. Ini tujuan ini. Tapi kalau mahasiswanya nggak mau berubah ya susah juga gitu. Nah ya tadi itu saya kritisi. Iya. Nah beberapa dari kritisi dari Pak Adam tadi sudah sesuai gitu ya. Jadi ini ada perlunya review T2 itu apa untuk melihat ya, sampai di mana progres dari pembuatan aplikasi mahasiswa dalam segi laporan kerja praktek ini gitu ya. Nah, ada beberapa kemudahan dari kita gitu ya. Si mahasiswa itu bisa kerja praktek di mana saja gitu ya. Kita tidak tidak memberikan ruang lingkup yang sempit gitu ya. Tetapi ya jangan jangan dimainkan gitu kepercayaan seperti itu gitu ya. Ya sepertinya kayak contoh begini ya, harus ada studi lapangannya bagaimana begitu ya. Kemudian ya meramu data tadi menjadi informasi, kemudian bisa dianalisis informasi tadi. Ya itu. Nah, ini kan ada belum kekurangan nih. Kayak seperti kamu buat laporan, report. Nah, report belum ada. Report belum ada, Report Pak. tadi jadi bukan report, namanya itu tampilan aja gitu ya. Report itu bisa dalam bentuk tadi saya katakan di awal siapa namanya si Mega, ada report per minggu, per per hari, per minggu, per bulan, per tahun, itu dilihat bisa kelihatan. Seperti kita melihat di ATM kita kalau ada mobile kan, mau lihat laporan per nih, per hari, per minggu gitu ya. Jadi nggak bisa ngelihat seluruhnya begitu ya. Itu orang juga malas ngelihat seluruhnya. Jadi apa aja transaksi kita per hari, apa aja transaksi kita per minggu, apa aja transaksi kita per bulan, per tahun ini. Ini bisa kelihatan sehingga bisa mengambil kebijakan-kebijakan yang dikatakan nanti sebagai knowledge baru gitu ya. Itu lain lagi nanti itu. Nah, tapi dasarnya itu gitu ya. Ya, Pak. Ya, nah kemudian ya tadi udah banyak kritisi dari Pak Adam sih. Sekarang tinggal soal aja Pak Adam. Halo, mana Pak Adamnya? Soal yang berbeda Pak Adam. Pak Suzuki yang ngasih soal. Oh ya, kalau saya ngasih soal ini ya kamu online live karena kamu yang bikin tadi yang buat ya. Ya Pak. Kamu bikin 2 tabel, kemudian 2 tabel tadi kamu displaykan gitu ya, misal. Sip. 2 tabelnya ini kamu bikin baru itu. Yaitu tabel ini Pak, pelanggan. Tabel pelanggan 1. Ini kan udah ada pelanggan nih, kamu bikin lagi. Ini kan online Pak, sama yang offline ya? Ya enggak, kamu sekarang di online ini ya. Kamu buat 2 tabel, pelanggan 1 ya, 1 tabel. Kemudian kamu buat lagi apa namanya tadi? Apa aja ini ya? Pesanan 1. Nah, jadi tabel pelanggan 1, pesanan 1, kemudian kamu tampilkan itu datanya melalui report. Gitu. Ya. Silakan buat database baru. Oke, Pak. Ya, live di sini 10 menit ya. Oh, Pak, jangan 10 menit, Pak. Iya, 10 menit. Saya usahakan, Pak. Ya, kita mau Jumatan, silakan. Ya gitu Pak Adam. Ya. Mari kita lihat Fadil membuat aplikasi. Nah, ini kita membantah ini supaya minimalisasi sastra komputer gitu Pak Adam. Iya, oke.
Ini apa Pak? Report gitu Pak ya, begini Pak ya? Oh, iya, terserah kamu. Pokoknya tadi apa pelanggan? Pelanggan, Ya, pelanggan 1, pelanggan 2 Pak ya? ya. Hmm. Pelanggan tuh ada nama kan gitu. Ya, alamat. Ya, udah. Tanggal lahir Pak ya? Ya, alamat sama telepon udah. Nomor HP udah. Ya, apa itu? Kok tanggal lahir buat apaan? Telepon aja. Nah, Ya, udah. Ya. Wah. Ini kayak gini nih. Ya. Kalau untuk apa namanya programmer junior pasti tes begini gitu loh. iya Pak. Ya. Nomor. Karena saya udah melalui tahap seperti ini, itu makanya kita kasih begitu. Dulu saya waktu tes di bank begini, bikin tabel, baru bikin codingnya. Dulu saya pakai di Base4 dulu. Ya. Jadi baru bisa lulus tuh programmer bank. Jadi di record ya Pak Adam? Yang record mahasiswa apa kita ini? Saya Pak, saya record. Oke, oke. Nanti saya upload di YouTube. Ya, jadi nggak perlu dia mengupload kan? Linknya biasanya saya taruh di sebelah ini, sebelah jadwal ya. 7 menit, wah lumayan 7 menit sudah dapat segini.
Sudah lebih dari 10 menit ini. Masih sanggup diterusin? Kalau saya habis Jumat tuh saya kirim, Pak. Saya pakai lewat video aja, Pak. Oh, nyerah. Oke, oke. Iya. Yang nggak nyerah sih, Pak. Iya, iya. Oh. Oke. Saya paham. Perlu waktu. Pak Suzuki? Ya, udah, Pak Adam. Sudah, tapi ini perlu waktu lebih. Ya. Kita terbatas sholat Jumat, nanti dia akan kirimkan ininya. Oke. Oke, Ya. Pak Adam. Di close saja, Pak Adam. Oke, ya udah di close saja Fadil. Ya. Tapi kita sudah tahu cara Fadil mengerjakan. Oke, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Ya. Terima kasih sudah mendengar diskusi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suzuki dan mahasiswa. Terima kasih, Pak. Yang ada di chat tolong dibaca dan dikerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Baik, Pak.